ketika kita memahami apa yang kita baca, kita merasa menasihati. Tapi kalau seandainya yang dibaca oleh orang-orang zaman sekarang yang mungkin umur besar, anak-anak muda, anak-anak remaja, atau mungkin banyak kaum muslimin yang sekarang itu bacaannya bukan Al-Quran, bacaannya adalah bacaan-bacaan yang menimbulkan atau yang mendorong birahi, mudah-mudi bacanya tentang novel tentang percintaan, mendengarnya musik-musik nyanyian-nyanyian yang menyulut birahi, menonton tontonan yang mengajak pada kemaksiatan. Maka bagaimana seseorang itu akan bisa lurus di dalam jalannya ketika yang dibaca, yang didengar, yang ditonton adalah perkara-perkara yang mendekatkan dan menjerumuskan kepada kemaksiatan dunia. Karena memang pola pikir kita itu akan positif atau negatif tergantung dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita tonton. Kalau yang kita baca adalah perkara-perkara yang baik, tentang motivasi, tentang kebaikan, tentang kemuliaan, yang kita tonton adalah tontonan-tontonan yang memotivasi kita untuk melakukan kebaikan, yang kita dengar adalah perkara-perkara yang baik, maka kita akan, atau pola pikir kita, mindset kita akan terbentuk pola pikir yang positif. Dan ini bisa didapatkan di antaranya, dan yang paling utama adalah dari Al-Qur'anul Karim. Maka ikhwan hafizani wa hafizakumullah, semoga kita diberi keistimewaan dan semangat terus menerus untuk bisa mempelajari Al-Qur'anul Karim. Minimalnya kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita juga membaca terjemahannya, sehingga kita bisa memahami, kita bisa mentadaburi, kita bisa nasihati, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa mengamalkannya. Kita masih dalam pembahasan surat Al-Asr. Kita sudah membahas tentang apa itu makna Al-Asr. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama, Al-Asr maknanya adalah salat asar. Ini menunjukkan tentang pentingnya salat asar. Atau sebagian ulama lain mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salat asar, ini sebagai nasihat dan pengingat bahwasanya manusia itu dalam menjalani kehidupannya dia akan sampai pada waktu asar. Apa maksudnya? Ya, asar berarti sebelum maghrib, sebelum matahari tenggelam. Seorang ketika lahir kemudian tumbuh dia itu kuat, tapi seiring dengan berjalannya waktu kekuatannya akan berkurang, dia akan melemah sampai kemudian dia akan meninggal dunia. Maka Al-Asr, waktu asar itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan segera mengirimkan matahari untuk tenggelam, memerintahkan matahari untuk tenggelam. Itu adalah masa bagi kita, bahwasanya kita itu akan mengalami waktu masa di mana kita akan tenggelam, atau kita akan selesai. Namun jumhur ulama mengatakan bahwasanya Al-Asr di sini maksudnya adalah waktu secara umum, mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu karena begitu pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Orang mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Benar apa benar? Betul. Yang benar, waktu itu jauh lebih bermakna daripada uang. Waktu itu jauh lebih berharga daripada uang. Uang kalau hilang, kalau habis, kalau berkurang masih bisa dicari lagi. Tapi waktu kalau hilang, waktu kalau berkurang, waktu kalau lewat, tidak akan bisa kembali lagi, tidak akan bisa dicari lagi. Makanya Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala ketika di malam hari melewati sebagian orang sedang nongkrong ngalor ngidul nggak karuan, dia sempat sampai mengatakan
saya bisa membeli waktu kalian, misalnya saya akan beli. Karena orang-orang saleh itu akan sangat membutuhkan waktu, merasa waktunya tidak cukup untuk beramal saleh. Tapi orang-orang yang minim keimanannya, mereka justru malah membuang waktu waliyadillah. Nah, kita kemarin sudah menjelaskan agak panjang lebar tentang keutamaan waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktu untuk menyampaikan satu pesan, bahwasanya innal insana lafi khusrin. Ini juga sudah kita jelaskan bahwa semua manusia itu sungguh berada dalam kerugian, illa, kecuali beberapa orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa alladziina aamanu. Yang pertama adalah kecuali orang-orang yang beriman. Dan ini juga sudah kita jelaskan. Pada malam hari ini insyaallah kita akan menjelaskan potongan ayat berikutnya tentang orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian. Kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berada dalam kerugian, maka lakukanlah perkara-perkara ini. Yang pertama, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap setiap perkara yang kita diperintahkan untuk mengimaninya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Kita tahu bahwasanya amal soleh itu bagian dari keimanan. Karena kemarin kita katakan bahwasanya iman itu at-tasdiqu bil qalbi wa nutqu bil lisani wal 'amalu bil jawarih. Jadi kepercayaan yang ada di dalam hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan dan kita amalkan dengan anggota badan. Jadi amalan itu adalah bagian dari keimanan. Kenapa di sini disebutkan lagi? Kata para ulama, ini mengisyaratkan bahwasanya amal soleh adalah bagian yang sangat penting dalam keimanan. Jadi tidak cukup orang itu mengatakan beriman, tapi kemudian dia tidak beramal. Yang penting hatinya baik, kemudian tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan iman yang sebenarnya. Iman yang sebenarnya adalah ketika keimanan tersebut berbuahkan dengan amal saleh. Fa ma'nahu annahum qamu bil a'mali salihah min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa birrin lil walidain wa silatil arham wa ghairi dzalika. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan makna wa 'amilus shalihat artinya mereka orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian adalah mereka yang berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Apa yang amal saleh? Salat, zakat, puasa, haji, birrul walidain, silaturahim, dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Falam yaqtasiru ala mujarradi ma fil qalbi. Jadi mereka tidak mencukupkan keyakinan tentang keimanan yang ada di dalam hati saja. Bal amilu wa antaju, bahkan mereka beramal dan membuahkan kebaikan. Nah, ikhwatal iman hafizani wa hafizakumullah, ini juga di antara yang sudah pernah dibahas. Kapan amalan itu disebut dengan amal saleh? Ketika terkumpul dalam amalan tersebut dua perkara. Yang pertama apa? Al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu amalan tidak dikatakan sebagai amal saleh kecuali apabila amalan tersebut memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah amalan itu dilakukan dengan ikhlas, hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang kedua
menjadi 4. Yang pertama, min ahli ikhlas wal mutaba'ah. Orang ini termasuk orang yang di dalam beramal saleh dia termasuk ahli ikhlas dan ahli mutaba'ah. Amalnya ikhlas, amalnya juga sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka amal inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena inilah kriteria amal saleh. Orang yang kedua itu min ahli ikhlas wa laysa min ahli mutaba'ah. Dia itu amalannya ikhlas, tetapi sayang amalannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan ini tertolak. Seikhlas apapun seseorang, tapi ketika amalannya bertentangan dengan sunnah Nabi, maka dia tertolak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang amalan itu tidak ada contohnya dalam urusan agama kami, maka amalan itu secara otomatis tertolak. Orang yang ketiga, laisa min ahli ikhlas wa in kana min ahli mutaba'ah. Dia itu di dalam beramal, amalnya itu sudah persis seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang ketika dia beramal tidak ikhlas. Dia ujub, dia sum'ah dan seterusnya. Maka amalan ini juga akan tertolak. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anil-syirki." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia menyekutukan dalam amalan tersebut dengan selainku, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Ini orang yang ketiga. Orang yang keempat, yang paling parah, laisa min ahli ikhlas wa laisa min ahli mutaba'ah. Amalannya sudah tidak ikhlas, juga tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bisa merealisasikan dua hal ini. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji mereka, untuk menguji kita semua, siapa di antara kita yang paling baik, paling ahsan, paling baik amalnya. Apa yang dimaksud dengan amalan paling baik? Ay akhlasuhu wa aswabuhu. Maksudnya adalah amalan yang paling ikhlas dan paling shawab, paling benar. Ikhlas itu adalah ketika amalan itu hanya berharap Allah Subhanahu wa taala, sedangkan shawab ketika amalan itu menetapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Jadi kriteria kedua orang yang tidak akan terkena kerugian di dunia maupun di akhirat adalah orang yang mau beramal saleh. Dan untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, mengingatkan kita untuk terus-menerus beramal saleh. Bahkan di dalam banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan redaksi dengan kalimat bersegera, bersegera untuk melakukan amal saleh. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita hidup di dunia ini, artinya Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk beramal saleh. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan
kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian melakukan amal saleh sebelum datangnya masa-masa fitnah, yang karena begitu dahsyatnya fitnah tersebut, itu fitnah seperti potongan-potongan parang yang gelap-gulita. Maksudnya apa? Itu fitnah, itu ujian, itu sesuatu yang bisa menggelincirkan, tetapi karena sama tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang berilmu, sehingga banyak orang yang terjerumus di dalam fitnah tersebut. Ada orang yang di pagi hari dalam keadaan beriman, sore hari sudah kafir, sore hari dalam keadaan beriman, pagi hari sudah kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, karena dia rela menjual agamanya demi mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Atau contohnya hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Bersegeralah untuk melakukan amal soleh sebelum datangnya 7 perkara. Apa yang dimaksud dengan 7 perkara tersebut? Hal tanzuruna illa faqran munsiyan. Karena kalian, kita hidup di dunia ini pada hakikatnya hanya menunggu 7. Jangan sampai setelah 7 itu datang kemudian baru beramal. Padahal saat itulah kita akan kesulitan untuk beramal. Yang pertama kata Rasulullah, faqran munsiyan. Beramallah kalian sebelum datangnya masa kefakiran yang akan melalaikan kamu dari ibadah. Karena saking fakirnya, saking miskinnya, sehingga berusaha untuk makan saja susah, sehingga tidak merasa untuk tidak sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga kita tidak tertimpa hal seperti ini. Atau yang kedua, ghinan mutghiyan, atau kekayaan yang menipu. Kekayaan yang membuat seseorang itu karena begitu kaya, dia sombong, kemudian dia melampaui batas, sehingga dia hanya memikirkan dunia. Karena kekayaan itu bisa menjadi fitnah. Seseorang itu bisa terfitnah dengan dunia, terfitnah dengan kekayaannya, sehingga dia tidak melakukan amal saleh walillahi. Atau maradhan mufsidan, atau beramalan kalian sebelum datangnya masa sakit, yang sakit itu akan merusak kehidupan kita. Karena bisa jadi ada penyakit-penyakit yang dengan penyakit itu seseorang itu akan kesulitan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat susah, sholat berdiri susah, puasa tidak bisa, apalagi haji dan seterusnya. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk memanfaatkan 5 sebelum 5. Iltanim khamsan qabla khamsin. Jagalah, peliharalah, manfaatkanlah sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datang masa tua. Ini kita semua masih muda nih. Masih muda. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan masa muda sebelum masa tua? Ya, kalau yang masa tua ya tapi karena memang berbeda kekuatan masa muda dengan masa tua, semangat masa muda dengan semangat masa tua. Kita yang masih muda berusaha untuk memanfaatkan masa muda ini. Ibadah yang dilakukan oleh orang yang masih muda tentu berbeda kualitas maupun kuantitas secara umum ya, daripada yang dilakukan oleh orang yang sudah tua, apalagi tua sekali. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita berusaha untuk memanfaatkan masa muda ini sebelum datang masa tua. Yang kedua, wasihat agar penjelasan pernikahan. Masa sehat sebelum datang masa sakit. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala saat ini memberikan kita kesempatan untuk menikmati masa sehat walafiat, dan pengennya ya sehat walafiat terus. Tapi yang namanya manusia hidup di dunia ini pasti ada masa sakit. Tentu berbeda amal soleh yang dilakukan oleh seseorang ketika sehat dengan yang dilakukan ketika sakit. Maka kita berusaha untuk mempergunakan masa sehat kita. Jangan sampai kita menyesal sudah sakit baru kemudian kita mau semangat beramal soleh. Itu artinya kita terlambat memanfaatkan momen yang
Karena ada amalan-amalan yang memang ketika kita mau melakukan butuh harta. Haji butuh harta, sedekah, zakat butuh harta, membangun masjid butuh harta, dan seterusnya. Kalau kita punya harta, maka kita berusaha untuk menggunakan harta kita untuk beribadah kepada Allah semaksimal yang bisa kita lakukan tentunya. Kemudian yang keempat, melakukan syukuran, masa senggang sebelum datang masa sibuk. Jangan sampai ketika kita sudah benar-benar, jangan sampai kita tersibukkan dengan dunia ini. Tapi ada masa-masanya seseorang itu benar-benar sibuk, sampai silaturahim saja susah, sampai ingin berbakti kepada orang tua saja susah. Maka kita yang masih punya waktu luang dan kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita selanjutnya, gunakan waktu yang ini untuk menggunakan untuk kita gunakan beramal. Sekarang banyak di antara kita yang menggunakan waktu luang, tapi ternyata kita buang begitu saja. Makanya kita dinasihati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan al-asr ini. Kita akan punya fitnah di dunia ini di zaman kita yang belum ada di zaman kita ketika kecil begini. Jadi datang tamu ini kemudian menjadi bagian dari keluarga kita, bahkan menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan ini menjadi fitnah terbesar sekarang ini. Apa kira-kira? Internet. Pernah nggak antum terkadang membuka salah satu medsos, scroll ya pengennya itu cuma sebentar saja, tapi tanpa terasa ternyata sudah ya begitulah. Apalagi ya TikToknya, ya YouTube-nya, ingin lihat satu video misalnya, ternyata selanjutnya kok lebih bagus lagi, kok bagus lagi, tahu sudah 1 jam, tahu sudah 2 jam. Kalau kita mau bertanya kepada diri kita secara jujur, lebih banyak mana kita membaca Quran daripada membaca WA, membaca Facebook, membuka TikTok, membuka Instagram, membuka YouTube, membuka Telegram dan yang lain. Ini adalah fitnah yang ada di zaman kita, yang banyak di antara kita sulit untuk menjadi, kan namanya smartphone ya, telepon pintar, tapi terkadang kitanya nggak pintar di dalam menggunakannya, karena kita membuang waktu kita, sadar atau tidak sadar. Bahkan kita seringkali melupakan Al-Quranul Karim, melupakan amal soleh, melupakan doa dan zikir-zikir. Banyak di antara kita kalau mau tidur itu tidak membaca doa tidur. Kenapa? Karena biasanya kalau mau tidur itu ya scroll dulu sampai mulai ngantuk, tertidur belum baca doa. Bangun tidur juga kan seperti itu. Bangun tidur banyak doa dulu, tangannya cari hal. Dan begitulah perkaliman hafil dari wahidullah. Dan memang sekarang bisa dikatakan kita tidak akan bisa terlepas. Gak tahu kapan kita akan bisa lepas dari yang namanya. Tapi mari kita coba introspeksi diri. Apakah yang kita lakukan ini bermanfaat untuk dunia kita atau apalagi akhirat kita? Kita berusaha untuk selalu ingat dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Siapa yang salah, medsosnya atau orangnya? Orangnya. Karena medsos itu adalah sarana seperti sebilah pisau. Ketika kita pegang pisau ini, mau kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang berbahaya. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan sarana-sarana dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan
kehidupan kita ini untuk menunjang amal saleh kita, menunjang kebaikan kita, menunjang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang perkara-perkara ini membuat kita lupa dari amal saleh, sehingga kehidupan kita itu akan diliputi dengan gundah gulana, diliputi dengan kenestapaan, diliputi dengan kesulitan dan kesuraman dalam hidup. Karena sejatinya amal soleh inilah yang akan menjadikan kita keluar dari segala kesulitan. Ini disebutkan dalam nasihat Ibnu Jauzi rahimahullah taala di dalam kitab Sayyidul Khatir. Beliau mengatakan, man ahabba tasfiyatal ahwal, barang siapa yang ingin memperbaiki kondisinya, kondisi hidupnya, kondisi dirinya, kondisi keluarganya, kondisi hartanya, kondisi kehidupannya secara umum, falyajtahid fi tasfiyatil a'mal, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh memperbaiki amal salehnya. Jadi ketika kita ingin memperbaiki kondisi kita, yang pertama kali kita lakukan adalah memperbaiki taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah memberikan kunci kebahagiaan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jin, wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka, ini konteksnya kepada jin, tapi juga kepada manusia, sehingga jin maupun manusia berusaha untuk istiqamah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la asqainahum ma'an ghadaqa. Ini nasihat untuk semuanya, terutama untuk diri anak pribadi. Bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki kondisi kehidupan kita. Awalnya adalah berusaha untuk memperbaiki kondisi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan Allah pasti benar-benar akan mengirimkan atau memberikan minuman ma'an ghadaqa, memberikan minuman yang menyegarkan. Kata ulama tafsir, rizqan katsiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan rezeki yang melimpah kalau kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa jadi mungkin ketika kita merasa sulit dalam kehidupan ini, memang kita kurang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berusaha untuk memperbaiki ketaatan. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang juga dinukil oleh Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitab Sayyidul Khatir ini, mereka mengatakan man saffa suffiya. Jadi barang siapa yang berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki kondisinya, maka dia akan diperbaiki kondisinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kadara qudira alaihi. Tapi barang siapa yang berusaha untuk memperkeruh kondisinya, memperkeruh ketaatannya, jadi akan dikeruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kondisinya. Wa man ahsana fi lailihi ufiya fi naharihi. Barang siapa yang di malam hari dia berusaha untuk berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat ketaatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkannya di siang hari. Wa man ahsana fi naharihi. Dan barang siapa yang berbuat ketaatan dan kebaikan di siang hari, ufiya fi lailihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkannya di malam hari. Maka di malam hari kita berusaha untuk taat, di siang hari kita berusaha untuk taat, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan segala hajat dan kebutuhan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, sementara dia beriman bahwasanya amal soleh itu adalah perintah Allah, beriman bahwasanya amal soleh itu akan mendatangkan manfaat dunia akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami benar-benar pasti akan
kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan. Jadi kalau bahagia dalam konteks kita manusia itu kan ada tiga. Yang pertama bahagia yang sifatnya eksternal. Eksternal itu ya apa yang ada di luar diri kita. Kita kerja kemudian dapat gaji, bahagia. Kita dapat hadiah, bahagia. Kita dapat anak, bahagia. Kita dapat istri, bahagia. Kita dapat istri lagi, bahagia. Ini eksternal. Tapi itu adalah bagian yang tidak alami, bisa saja diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kebahagiaan yang sifatnya internal, apa yang ada di dalam diri kita, iman kita, apa kesehatan kita, jika kita punya mata yang bisa digunakan untuk melihat, kita punya telinga yang bisa digunakan untuk mendengar, kita punya kaki yang bisa digunakan untuk melangkah dan seterusnya. Itu adalah juga sesuatu yang bisa mendatangkan kebahagiaan kita. Yang ketiga adalah kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang ada di dalam jiwa kita, kebahagiaan yang ada di dalam diri kita. Yang kebahagiaan ini meskipun kondisi kita mungkin terlihatnya adalah kondisi yang miskin atau susah atau sakit dan seterusnya, tapi ketika hati itu diberi kebahagiaan oleh Allah, maka dia akan merasa ridho, akan merasa rela, akan merasa jiwanya tenang dan dadanya tentram. Nah, kebahagiaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya adalah kebahagiaan tiga-tiganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hayatan thayyibah, memberikan kehidupan yang bahagia maksudnya adalah di dunia, dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang cukup, dengan keluarga yang berkah, usia yang berkah dan seterusnya. Dan bukan hanya itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan surga, yang surga itu adalah balasan yang jauh lebih baik daripada amalan kita. Ikhwatul iman, hafizani wa hafizallah. Tadi kita teruskan hadis yang tadi ya. Au haraman mufadidan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah untuk beramal saleh sebelum datangnya 7 perkara. Di antaranya adalah au haraman mufadidan, atau masa tua yang akan memberatkan kita. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia tidak tahu sampai kapan. Tapi secara umum ada masanya ketika seseorang itu mengalami masa tua, apalagi sampai waliyadzubillah pikun, mudah-mudahan tidak sampai pikun, maka kita akan kesulitan untuk beribadah. Maka sebelum datangnya masa itu kita berusaha untuk memanfaatkan usia kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au dan mujhizan, atau kematian yang mendatangi kita, kematian yang bisa jadi datang tiba-tiba. Au ad-dajjal fasyarrun ghaibun mintarad, atau ketika dajjal sudah datang, sudah tidak akan lagi kita bisa leluasa untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au as-sa'ah fas-sa'atu adha wa amar, atau ketika datang hari kiamat, yang hari kiamat itu jauh lebih dahsyat. Kata para ulama, hadis ini menasihati kita. Artinya kalau seseorang itu dalam kondisi mudah, dalam kondisi sehat, dalam kondisi luang, itu dia tidak bisa memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal, apalagi ketika kondisi sulit, apalagi kalau kondisi sempit, apalagi kalau kondisi sakit dan seterusnya. Maka selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan ini, mari kita berusaha untuk mempergunakannya dengan semaksimal mungkin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki kehidupan dunia kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki kondisi kita, baik kondisi dunia maupun kondisi keagamaan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sudah ya, ada dulu, nanti kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allah
bisa dilakukan oleh seorang hamba agar dia bisa terlepas dari sifat orang-orang yang berada di dalam kerugian adalah bagaimana dia berusaha untuk beramal saleh. Semakin maksimal amal salehnya, semakin banyak amal salehnya, semakin jauh dia dari kerugian. Dan amal saleh adalah perkara yang akan menjadikan kehidupannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan surga akan menantinya. Husnul khotimah itu akan didapatkan dan diraih oleh seorang hamba yang berusaha untuk istiqomah di atas amal saleh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan jadikan dia beramal. Allah akan jadikan dia sebagai pekerja Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah menjadikan hamba itu beramal untuk Allah, menjadi pekerja Allah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Maksudnya adalah ketika Allah memberikan taufik kepadanya untuk beramal saleh sebelum meninggal dunia. Dan itu hanya akan diraih oleh orang-orang yang berusaha untuk istiqomah di atas amal saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Apa maksudnya? Ihafidhu 'alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litarkutu'alih. Maksudnya adalah kita berusaha untuk menjaga Islam, menjaga ketaatan, menjaga amal soleh. Maka ketika kita menjaga terus berusaha menjaga amal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dalam keadaan sedang beramal soleh. Karena sudah menjadi bagian dari sunnatullah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi." Barang siapa yang hidup di atas kondisi, maka dia akan meninggal dunia di atas kondisi tersebut. Barang siapa yang selama hidupnya berusaha untuk taat, berusaha beramal saleh, maka insya Allah ketika datang ajalnya dia dalam keadaan sedang beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Untuk potongan ayat berikutnya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya.